Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ba'd. Matang para kiai, para asatidz, ustadzah, ingkang kawula mulyakaken, para bapak, ibu, saudara-saudara sekalian, segenap para jamaah, khususipun takmir masjid Hidayatul Ummah Mupakis dan Gangsal yang berbahagia dan yang saya hormati. Monggo sareng-sareng kita awali dengan ungkapan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah rahmat hidayah. Alhamdulillah kalau menika kula panjenengan sedaya saged kepal bersama-sama bisa berkumpul teng Masjid Hidayatul Ummah ini dalam rangka menghadiri pengaosan PG rutin insyaallah setiap dinten Rabu malam Kamis. Tentunya harapan kula sedaya diikuti rawuh panjenengan sedaya keikhlasan panjenengan semua hadir di acara pengajian pada malam hari ini. Mudah-mudahan bisa mengantarkan panjenengan sedaya meraih rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita keberkahan dalam mengalami perjalanan hidup ini. Di kula panjenengan sedaya selalu diberi kemudahan, kelancaran baik urusan-urusan duniawiyah, lebih-lebih urusan ukhrawiyah, sehingga diharapkan kita semua menjadi manusia-manusia yang selamat bahagia di dunia wal Allahumma. Orang rawuh ingkang mulya, kalau ini kalau sempat ngobrol kali takdir bikin kaos mongko walhasil diambil ini kaos sarang-sarang bikin basic dasar-dasar mawon. Pun jadi bongkar-bongkar kitab, dibongkar-bongkar lemari. Insyaallah ini kitab sing saya. Damel kitab Al-Muqaddimatul Haqqaniyah. Kitab niki kitab fikih mazhab Syafi'i. Kitab ini kitab yang biasa dipergunakan di pesantren-pesantren untuk tingkat mubtadi'in, tingkat pemula. Kenapa-napa mangke terangane mawon sing rada dirinci. Nah, kerangan pikir terus mungkin bagi panjenengan nggih wonten pertanyaan nggih monggo sampeyan mawon nggih kita kaji bersama-sama. Nggih monggo kita awali bismillahirrahmanirrahim. Kitab Thaharah. Kitab tentang Thaharah. Thaharah itu bersesuci. Nah, ini para rawuh biasa para ulama fikih itu ketika mengarang kitab fikih itu mesti diawali dengan kitab Thaharah, kitab bersesuci. Panjenengan buka Fathul Qorib, Fathul Mu'in, ya, atau kitab-kitab fikih klasik yang lainnya itu mesti diawali dengan kitab Thaharah, kitab tentang bersesuci. Loh, napa para ulama itu meletakkan kitab Thaharah pada bab pertama? Kok gak sholat mawon, kok boten wudu mawon,
Tidak lain karena memang untuk memahami bab tohar ini, bab bersesuci ini, untuk memahami ini sangat amat penting sebelum memahami tentang ibadah-ibadah yang lain. Ketika seseorang itu tidak memahami bab sesuci dengan baik dan benar, maka bisa-bisa menurut saya ibadah sholat boten diterangi, ibadah wudunya juga tidak diterima. Akhirnya merantau pundi-pundi ibadah-ibadah yang lain bisa tidak diterima oleh Allah mergo yang bersangkutan tidak memahami tentang bersesuci dengan baik dan benar. Bila di Kolorado tinggal beliau, ulama fikih itu mesti yang ngarang kitab biasanya diawali dengan kitabul qohar. Ini monggo kita kaji bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. La yasihu, tidak sah. Nopo sing boten sah raful hadathi, menghilangkan hadas. Hadas ini wonten kali, wonten hadas alim, wonten hadas besar. Hadas kecil itu mungkin ketika panjenengan sewu kentut, pipis, atau mungkin tidur bersentuhan laki perempuan yang bukan mahramnya. Nah, ini termasuk hadas kecil. Nek hadas besar, punten untuk laki-laki mungkin keluar air mani. Nah, ibu-ibu biasanya bekal apa? Head, ya, darah head. Nah, itu juga termasuk hadas besar. Ini berhubungan intim suami istri, itu juga termasuk hadas besar. Nah, ini tidak sah menghilangkan hadas kecil dan hadas besar itu. Wala izalatun najasi, dan begitu juga tidak sah menghilangkan najis. Najis itu contohnya nopo? Nopo contohnya? Darah, nanah, muntah. Itu semuanya tidak sah illa kecuali bima yusamma ma'an, kecuali dengan mempergunakan air. Tentu yang dimaksud di sini adalah air mutlak. Air mutlak, air yang masih belum kecampuran apa-apa, murni nyel. Kados toyo, sumur, atau mungkin jiwa Jawa, air hujan, air laut, air sungai, air embun. Jadi pokoknya mana ba'dal ardh wa man nazala minas sama, apa yang turun dari langit dan yang keluar dari bumi, itulah yang dinamakan air mutlak. Jadi untuk bisa menghilangkan hadas kecil, hadas besar, atau menghilangkan najis itu tadi bisa hilang itu dengan mempergunakan air mutlak. Sangat dipahami, air mutlak. Fa in taghayyara, apabila air tadi taghayyar, berubah. Napa sing berubah kok rasanya? Dirasano koyo baju biasa ya. Nah, aulahu atau warnanya air itu berubah. Aurihuhu atau baunya juga berubah, rasanya berubah, warnanya berubah, baunya juga berubah. Taghayyuran fahisyah, dengan perubahan yang jelas, yang nyata. Jadi perubahannya itu memang perubahan sangat, sehingga pulau panjenengan yang merapi, air ini berubah. Air ini berubah. Sampai begitu perubahan yang nyata itu tadi, bihaitsu la yusamma ma'an mutlaq, sampai air tadi tidak dinamakan air mutlak lagi. Mergo sudah
berubah sehingga tidak dinamakan air mutlak lagi. Lah, berubahnya sebab apa? Bimukhalitin thahir, dengan sesuatu yang suci. Sesuatu yang suci. Sesuatu yang suci. Contohnya apa? Gampang-gampangan mawon. Atos kopi. Jika panjenengan mendet toyo saking sumur, katakan sak meter lah. Lah ini seret ketika panjenengan habis mengambil air dari sungai atau dari laut atau dari sumur, ketika itu panjenengan pergunakan untuk menghilangkan katakan darah tadi, darah tadi. Lah ini buat apa-apa karena air itu masih air mutlak. Tapi ketika air ini tercampuri dengan sesuatu yang suci, contoh panjenengan menggunakan kopi, gula bisa diutek menjadi air kopi, berarti bukan mutlak mandi. Yang asalnya air ini mutlak akhirnya tidak menjadi mutlak, berubah namanya, jenenge air kopi. Atau mungkin panjenengan paringi teh menjadi air teh. Nah, ketika air ini berubah warnanya, baunya, rasanya, sehingga sudah tidak dinamakan air mutlak lagi, maka lam tasihha taharatu, tidak sah mempergunakan air ini untuk bersesuci. Contoh yang bisa menghilangkan hadas kecil itu apa? Yang bisa menghilangkan hadas kecil itu caranya apa? Wudu. Panjenengan saat ini sholat itu wudu karena kenapa? Mungkin saat ini panjenengan telah bersentuhan lagi perempuan mau itu akhirnya ketika mau sholat panjenengan wudu. Nah itu air mutlak. Tapi ketika panjenengan mempergunakan wudu ini dengan air kopi di luar, air teh itu tadi, maka wudunya nggak sah. Kenapa? Karena mempergunakan air yang sudah berubah warna, bau dan rasa. Begitu juga dengan mandi besar. Namun setelah keluar air mani atau setelah haid selesai suci atau berhubungan, nah harus mandi besar untuk menghilangkannya. Nah, ketika mandi besar harus mempergunakan air mutlak. Nun sewu niki perlu kula sampaikan, kadang-kadang waktu yang niku nggih nun sewu. Mandi besar se oleh sak nomor iki sak basuhan panten pun langsung dikeramas. Disampun. Nggih. Sampun. Sabun. Mantan itu ngambil air lagi, melanjutkan mandi besar. Niki saya ketika panjenengan sudah pakai sampo, pakai sabun, mantan itu ngambil airnya sudah bercampur. Ayo bercampur mantan. Namanya itu apa nih? Kurang sampo ini sudah berubah, baunya, rasanya, warnanya, sehingga mboten sah. Lamunane para rawuh yang benar ketika panjenengan mandi besar, pun kesusu mempergunakan sampo dan sabun, harus selesai dulu. Kalau sudah air itu sampai pada jasad kita, anggota tubuh kita, dari ujung rambut atau ujung kaki, sak pelipitan-pelipitannya barang, yang sensitif daerah-daerah yang sulit dijangkau air, itu kalau sudah semuanya baru monggo panjenengan gawe sampo, monggo gawe sabun, monggo, karena kita sudah selesai sebetulnya. Saya dipahami Pak? Nah, ini biarnya terjadi seperti ini. Yo boten mirip Pak. Mirip napa mirip baju nggih saged mawon. Ya gimana nama-nama, cuma caranya tidak seperti itu. Jadi airnya harus air mutlak.
Begitu juga ketika menghilangkan najis. Menghilangkan najis darah itu tadi, atau nanah atau muntah, harus menggunakan air mutlak. Tenang saja, ketika sifat air itu ada perubahan, bau, warna, dan rasa, maka tidak boleh mempergunakan air yang sudah berubah sifat-sifatnya itu dengan perubahan yang jelas, tanpa perubahan. Ada pertanyaan, monggo. Teman-teman ya, lanjut ya. Coba lanjutkan kembali. Jadi berubahnya itu dengan sesuatu yang suci, sesuatu yang suci. Sabun. Terus wala yadhurru taghayyurun yasir, dan tidak mengapa, enggak bahaya, maksudnya tidak mengapa. Taghayyurun yasir, berubah tapi berubahnya yasir, sedikit. Saking sedikitnya sampai-sampai la yamna'u ismal ma', tidak menghalangi namanya air mutlak, tetap dikatakan air mutlak. Senajan air niki wau sudah berubah, tapi karena perubahannya sedikit sekali, saking didiknya sampai-sampai tetap ini dinamakan air mutlak, tetap. Nah kemudian, itu tidak bahaya, maksudnya tidak bahaya itu buat nopo-nopo. Mempergunakan air ini tidak apa-apa, karena air ini berubah dengan perubahan yang sedikit. Nah itu buat nopo-nopo. Terus wala yadhurru taghayyurun bimuktin wa turabin wa tuhlabin, begitu juga tidak berbahaya, maksudnya boten napa-napa kalau berubahnya itu sebab bimuktin, sebab air ini diam lama, atau sepanjenengan enggak ada beliau enggak ada sumur, boten nanti ditambal sumurnya diam lama, biasanya rada napa rada tangkar iki lambune iki. Nah niku boten napa-napa. Nek panjenengan burun lho nggih, burun damel nggih boten napa-napa. Dalam kajian fikih ya, karena berubahnya air ini sebab diam lama, nah itu tidak mengapa. Ya, kalau memang perubahannya itu hanya perubahan sedikit. Kemudian waktu robin, begitu juga berubahnya air ini sebab turab, sebab debu, kotor-kotor, debu, kotor. Nah sekali lagi, selagi berubahnya itu tidak banyak, boten nopo-nopo, tetap ditamel boten nopo-nopo. Waktu kelabit atau lumut, biasanya itu sumur mungkin kanan kiri boten lumut, atau mungkin di sungai ini pak boten lumut. Nah itu boten nopo-nopo. Tidak sampai menjadikan nama air mutlak itu berubah. Wa ma fi maqarri, dan begitu juga sesuatu yang ada pada makor itu tempat. Jadi di tempatnya air itu, kata suau nih, jadi di sungai itu kan biasanya namanya sungai itu kan mesti yo wonten mungkin ada dedaunan, ikan, nono malih. Nah, ini buatan nopo-nopo, nek panjenengan damel koyo niki buatan nopo-nopo, diperbolehkan. Wa mamari, dan tempat lewatnya, nek mau makor, tempatnya sekarang ketika air itu berjalan, nah tempat jalannya itu juga dipenuhi nopo, dedaunan niku wau, wala bimujawirin, atau kahudin, seperti ada kayu. Waktu menono minyak titik-titik, ya, milhin ada garam, wala biwarokin, ya, begitu juga ada daun tanah taruminas syajar yang jatuh dari pohon, nah, sehingga bisa merubah air ini, tapi perubahan sedikit. Itu buat nomor-nomor. Panjenengan buat nomor-nomor nabel untuk menghilangkan hadas kecil, hadas besar, ataupun
untuk menghilangkan najis. Jadi kalau perubahannya itu sebab sesuatu yang suci, ini kados mau air teh, air kopi, sabun kedua, air ini tetap suci Pak, tapi tidak bisa mensucikan. Air ini suci tapi tidak bisa mensucikan. Suci ketika panjenengan minum nggih mboten napa-napa. Suci pratanan pakaian awak dhewe tetap dianggap suci. Tapi ketika untuk menghilangkan hadas atau menghilangkan najis tidak boleh, karena harus menggunakan air mutlak. Sampun. Terus betul pertanyaan ya. Lanjut malih. Yukrohu dimakruhkan ya mempergunakan air syadidus suhunah yang sangat panas, wa syadidul burudah dan sangat dingin. Nah, ini makruh Pak. Baik panasnya itu sebab mungkin ngongkor itu atau dinginnya sebab dimasukkan kulkas, kecuali memang daerah-daerah yang panas atau daerah yang dingin, harus pegunungan menggunakan air dingin yang buat nopo-nopo, karena memang daerahnya kondisinya memang sudah sangat amat dingin. Jadi makruh daerah-daerah kata Surabaya ini menggunakan air yang sangat panas, air yang sangat dingin. Wal musammas, begitu juga air musammas. Musammas itu air yang terkena sinar matahari langsung, coro sinar itu langsung. Langsung air tadi terkena sinar matahari fi inain muntabain atau muntabi'in. Air tadi berada pada wadah yang tercetak. Ya wadah terbuat dari logam lah atau dari nomor besi lah atau dari apa lah, itu ketika dipergunakan air musammas ini hukumnya makruh. Boleh tapi makruh. Makruh itu tidak disenangi. Ya, tidak disenangi. Lah makruhnya itu untuk apa? Kita pergunakan untuk apa? Fi badanin, untuk badan. La fi taubin, bukan untuk pakaian. Ini cara kayak ubah-ubah atau apa-apa. Tapi kalau untuk dipergunakan berwudu atau dipergunakan mandi besar, nah air musammas ya air yang terkena sinar matahari itu makruh dipergunakannya. Kenapa? Karena sebagian para ulama berpendapat bahwa air musammas itu bisa merusak kulit, sangat merusak kulit. Milane, dalam kitab ini diterangkan watazulul karohah bintaqwid. Kemakruhan itu akan hilang dengan sendirinya ketika air ini sudah dingin lagi. Jadi ketika air kena sinar matahari panas sekali itu rusak kulit. Nah, ketika sudah dingin, tidak tersinari matahari lagi, maka air ini boleh dipergunakan dan tidak makruh hukumnya. Itu air musammas. Terus la tasihhu thaharah, tidak sah bersesuci bil ma'il musta'mal, dengan air musta'mal alkohol yang sedikit. Musta'mal itu air yang sudah dipergunakan untuk menghilangkan hadas kecil, hadas besar atau menghilangkan najis. Itu tidak sah, ya, tidak sah mempergunakannya. Contohnya teman, panjenengan wudu, nah tetesan dari air wudu ini panjenengan nopo tadai, panjenengan tadai. Saya wudu, kemudian di bawah saya tak siap mengember, tak siap mengember. Air yang diember ini tadi adalah air mustakmal, air yang sudah saya pergunakan. Pergunakan apa? Menghilangkan hadas kecil. Saya pakai wudu. Ini air mustakmal.
Nah, kalau sudah mustakmal seperti itu hanya suci untuk dirinya sendiri, tetapi tidak bisa mensucikan pada yang lain. Sehingga ketika gini mau kepingin ngirit, ya, kepingin ngirit koyo niku wow, bisa tak gawe bayi sinangir. Loh, padahal sudah dipergunakan, maka menurut saya wudunya orang yang kedua tadi nggak sah. Kenapa? Karena menggunakan air mustakmal. Jadi untuk hadas kecil sama, hadas besar pun juga demikian. Panjenengan tadai mustakmal atau mungkin menghilangkan najis. Nun sewu, panjenengan iblis, mantan ibu ketika panjenengan istinja, panjenengan tadai dengan dengan ember. Sepanjang air tadi yang setelah panjenengan pergunakan tidak berubah, warnanya nggak berubah, baunya nggak berubah, kemudian beratnya pun juga nggak berubah. Ketika panjenengan menggunakan air segini, maka nanti kembalinya air segini atau bahkan kurang. Sebab kalau lebih dikhawatirkan nanti berarti najisnya ikut campur. Nah, sepanjang air tadi tidak berubah, walaupun setelah dipergunakan untuk membersihkan air kencing itu tadi, tetap air ini dikatakan air mustakmal, suci untuk dirinya sendiri. Kecuali tidak berubah loh ya. Kalau berubah, ini tidak berubah. Kecuali kalau berubah, loh kok mampu bersih. Nah, ini berarti air ini sudah menjadi air bukan najis. Ini mustakmal, boten ansal. Lamilan di Kororawi kami juga. Harus hati-hati. Makanya menggunakan air mustakmal niku boten sah untuk menghilangkan hadas kecil, hadas besar atau menghilangkan najis. Kecuali nek kumpulan dari air mustakmal itu tadi, jadi saember, panjenengan kempalaken dados tunggal, panjenengan gak ada kolam, wis mantun niku. Air ini bukan air sedikit lagi, nak saember itu lamek dikit lah, terus panjenengan kempalaken sampai lebih dari 2 bulan. Ya, 2 bulan itu sekitar 270 sekian liter. Jadi ada yang berpendapat 60 kali 60, ada yang berpendapat 90 kali 90. Si paling aman 90 lah. 90 cm kali 90. Berarti boten ngantos 1 meter. Nek tekel riyen niku ada yang 20, ada yang 30 ya. Nah, nek yang 20 berarti pinter. Ya hampir 5 ya kenal. Nek 30 enak, yang 30 meter berarti telung tekel. 90 lebar 90, giling 90. Nah itu 2 bulan. Nah ketika air mustakmal ini kita kumpulkan lebih dari 2 bulan dan tidak berubah sifat-sifatnya, maka air mustakmal ini lagi menjadi air mutlak. Boleh panjenengan pakai lagi boleh. Nah ini kita corong irit ini wasolan, yang kepingin irit. Panjenengan yang ngeten di insyaallah sawalan berket nek namung pinten. Ini jadi yang dimaksud di sini adalah menggunakan air mustakmal alkohol yang sedikit itu boten ansal. Terus faida adkhala al-mutawaddi'u yadahu, apabila orang yang wudu adkhala memasukkan apanya? Yadahu, tangannya. Memasukkan di mana? Fil ma'il qalil, pada air yang sedikit tadi. Pada air yang sedikit. Ba'da ghusli wajhi, sesudah membasuh wajahnya. Ghairu nawin bil i'tiraf, sedangkan dia tidak niat memasukkan tangan tadi itu, dia tidak niat bahwa tangan ini dijadikan sebagai alat, ya, sebagai apa jenis cibuk, ya. Dia tidak niat sama sekali, ya. Tangannya untuk dijadikan cibuk. Sorol ma'ul baqi mustakmal, maka air yang sedikit itu akan menjadi mustakmal juga.
tapi saya tidak sampai 2 kula. 2 kula tadi ukuran ini kan 90 kali 90 lah, ya. 90 kali 90. Ini ngepres. Nek kolam panjenengan 90 ngepres, berarti diambil sedikit saja sudah kurang dari 2 kula. Gimana nih pun dipres. Ya. Jadi katakan di kolam panjenengan tidak sampai 90 kali 90. Bolong-bolong lah. Ya 80 kali 80. Maka panjenengan ketika air ini tidak sampai 2 kula, coro wudune, coro mandi besarnya, coro menghilangkan najisnya harus hati-hati. Sebab air sedikit itu rentan. Rentan apa? Rentan mustakmal nggih, rentan buta najis nggih. Mustakmal bagaimana? Nah, ketika panjenengan wudu, nek cara wong biyen itu nun sewu, biasanya tidak pakai keran, pakai niki katakan kolam ini langsung ngeten. Nggih. Biasanya teng masjid lama ya, masjid salaf itu nggih ngoten. Jadi tidak menggunakan keran. Saat ini keran enak. Kalau dulu itu menggunakan kolam. Lah ketika menggunakan kolam seperti ini, airnya kalau tidak sampai 2 kula, ketika panjenengan wudu, tetesan air wudu, ya, tetesan air yang sudah panjenengan pakai berwudu, ketika air tadi masuk ke dalam kolam yang airnya tidak sampai 2 kula, maka air ini pun menjadi air mustakmal. Nah, nek mustakmal berarti wudunya enggak sah. Karena wudu itu harus menggunakan air mutlak. Gini apa betul? Tuh, ini gitu, tambah-tambahkannya. Makanya di sini sampai-sampai, sing aran kitab ini saking hati-hati ini. Ya. Tangan ini kan memang kita pergunakan untuk pasti panjenengan pergunakan untuk yo gosok yo gini apa buatan, sehingga ketika kita ngambil air yang kurang dari 2 kula mesti napa? Mesti ono cipratane, gini apa buatan? Nah, karena itu pengarang kitab ini seyogyanya orang yang wudu tadi ketika memasukkan tangannya ke dalam kolam yang airnya kurang dari 2 kula, dia harus niat bahwa tangan ini saya pergunakan untuk napa? Cibuk di luar. Nah, cibuk kan darurat, tidak bisa. Nah, ketika dia tidak niat sama sekali, pokoknya merbu, air menjadi mustakmal. Nah, ini repotnya. Di air mustakmal, air sedikit, kalau kejatuhan mustakmal menjadi mustakmal. Wal mustakmalu fi tuhrin masnun. Air mustakmal itu hanya boleh dipergunakan untuk bersesuci yang sunnah. Kalau ghuslati tsaniyah wa tsalitsah, seperti ketika panjenengan berwudu pada basuhan yang kedua ketiga, tasyuhu thaharatu bi, maka sah bertaharah dengan air mustakmal. Begini. Nah, ini juga penting saya sampaikan ya. Ketika panjenengan wudu, Pak, basuhan pertama itu harus sempurna. Ketika panjenengan wudu, basuh wajah, pada basuhan pertama itu harus sempurna. Sempurna. Ini jangan dilepas begitu. Ketika ini sudah panjenengan lepas, dia jadi mustakmal. Jadi harus tempel terus. Tempel terus. Loh. Daerah-daerah mulai dari sini tempat tujuannya rambut sampai ke nek panjenengan tinggal di sana ini kuat apa gini kok tidak memahami masalah air wudune mek ini dok seret sehingga ini guru kemudian dia ngambil air lagi. Loh, padahal basuhan pertama itu harus sempurna. Harus panjenengan sempurnakan seret, terutama iki lho ono hidup iki piroto angel iki tempat-tempat sing angel. Jangan dilepas. Nah, kalau sudah selesai, basuhan kedua ketiga itu sunnah.
panjenengan gak basuh kedua ketiga tidak jadi masalah. Gitu Bapak tuh. Nah karena itu ya, ketika panjenengan menggunakan air mustakmal pada basuhan kedua ketiga, boten apa-apa. Tidak apa-apa. Basuhan kedua ketiga. Nah, jadi basuhan pertama harus lengkap. Tangan yang tengah. Makanya ini dijadikan alat untuk nopo. Ini kuah cebuk ini kuah pakai alat. Kita habis mengusap ini, kemudian mengusap ini. Gitu. Jadikan alat iltirof ya, untuk mengambil air dan mengusap. Gitu. Ya. Ini kalau airnya sedikit Pak, bila nih sing paling aman, ya panjenengan nek bangun beliau ageng-ageng, jedinge cilik, polane cilik. Nah itu ingat rentan sekali. Ojo griyane tok sing peger-peger nggih. Ya jedinge ya diperhatikan karena ini bab toharoh ini sangat penting. Nggih. Paling aman nek kepengin panjenengan waduh jedingku cilik wis gawe tandon ae. Ya nek tandon saya kira waktu aman karena tertutup nggih, langsung. Boten napa-napa. Tapi ketika pakai kolam, ini usahakan lebih dari 2 kolam. Kalau kurang dari 2 kolam harus hati-hati. Mandi besar sama, cebur, nyiprat. Nggih. Berbeda ketika panjenengan mandi biasa. Nah inilah perbedaannya Pak, ini mandi besar dengan mandi biasa. Nek panjenengan mandi besar itu harus niat. Gini apa Pak? Yang membedakan ibadah dan tidak itu ya niat. Panjenengan sholat itu wau usuli niat, nek gak niat itu padha mek dolenan panjenengan. Sama, mandi besar pun sama. Harus niat baru hilang atas besarnya. Nek gak niat panjenengan padha mek dolenan. Nah, ketika panjenengan sudah niat mandi besar, air nyiprat, maka air tadi bisa mustakmal kalau kurang dari 2 bulan. Atau yang paling aman ini uang. Lebih dari 2 bulan. 2 bulan itu tidak banyak, tidak sedikit. Tidak banyak ini. Jadi hanya 99. Gun, kira-kira menit. 10 menit. Ada pertanyaan monggo. Iya Pak. Iya, silakan. Tadi dikatakan tentang itu ya, ada beberapa termasuk mengeluarkan angin gitu ya, sesuai dengan mengeluarkan angin itu. Kalau seandainya kita habis seperti istighosah, tahlil, ya, situ ada makan minum, makan pisang, rawon, soto. Habis itu tidak najis kan? Banyak yang wudhu lagi ya. Itu gimana ya Pak? Ada kan? Gak kena. Buatan apa ini ya, karena hal-hal yang membatalkan wudhu itu tidak ada sebab makan, sebab minum. Panjenengan minum wow dari tahlil siwata di paling daharan rawon soto stapok di pangan. Lah nanti ketika panjenengan mau sholat isya, lah itu panjenengan langsung ya betul-betul. Karena wudhu panjenengan tidak batal. Tapi nek panjenengan kepingin tak jadi wudhu, memperbarui wudhu lagi, dia betul-betul. Sah-sah mau. Cuman nek tiang ini nyemrapi Pak, dia niatnya bukan nawaitul wudu'a birofin hadatil asghari. Kenapa? Karena dia tidak menghilangkan hadas kecil sebetulnya. Wong sing duwe wudu, dia masih punya wudu kan? Nah, nek sing duwe wudu kan berarti dia masih tidak berhadas kecil. Ya napa? Padahal wudu itu siapa jenengan mau niat niku wau, nawa itu saya niatan wudu
Untuk apa? Dirofil hadatil asghar, untuk menghilangkan hadas kecil. Padahal panjenengan nggak hadas kecil. Apa? Nah, jadi wudhu yang kedua ini yang tajdid dulu. Tajdid itu memperbaharui. Ya, memperbaharui itu. Oke, jadi niatnya saja yang berbeda, bukan dirofil hadas. Oke, kecuali kalau sudah batal, panjenengan gak memang merawat tapi saya untuk barang, ya berarti wudhu dirofil hadatil asghar. Itu sambung sangat dipahami ya. Yang dikuatkan kan tempat-tempat daerah yang apa itu air-airnya pas itu ya, Air-airnya pas masuk wilayah kekurangan air. Oh, oke. Ya makanya kalau kita kembali Pak, nek nun sewu ketika di daerah tersebut memang sulit air, justru ngapunten ya, itu diharamkan. Ya, kalau memang minim air, terus kemudian dia memperbarui wudhu lagi, konco-konco sebelum wudhu ya diwakil. Itu bisa haram. Kenapa? Karena dia mempergunakan air yang sebetulnya kepentingan orang lain, sing wajib, panjenengan sing sunat. Wajib dengan sunat kira-kira lebih tinggi mana? Wajib. Nah, makanya saya wajib didulukan. Sama nanti di sini pun ada. Ketika air itu digunakan itu hanya untuk minum, hanya untuk minum. Terus digunakan wudhu, lebih-lebih wudhu sing sunat nih wah. Tenang, makanya saya kados teng Masjidil Haram. Sajane panggilan wudhu lah wonten piyambak. Yen apa? Kadang-kadang aku lho ya. Gak sabar, kok kabuan. Akhirnya air zam-zam itu digunakan untuk wudhu. Yen apa? Air zam-zam digunakan untuk wudhu. Padahal itu air disediakan untuk diminum. Yen apa? Loh, Lalu kita watahrumu toharo bil ma'al musabbal bisyubi. Ya, watahrumu haram atau haro bersesuci bil ma' dengan air. Ya, al musabbal yang disediakan bisyubi untuk diminum. Lebih-lebih air itu air zam-zam. Air zam-zam itu air yang sangat mulia Pak. Kalau nanti ini macam dengan tumbas itu pinter, orang kayak gitu ya. Nah itu sebenarnya tidak diperbolehkan. Ya sama kasus seperti itu. Ya, ketika air ini memang dibutuhkan sekali, daerahnya sulit air, ya harus ngiri, harus diwudhu kok ya udah sholat aja. Sambung. Ada pertanyaan lain? Monggo Pak. Tata cara mandi besar. Saat saya terpilih mandi wonten. Tapi sebentar apa-apa lah. Pokoknya intinya, nanti detailnya niki kan kasih nopo bapak. Itu tata cara mandi besar. Pokoknya intinya rukunnya ada dua. Rukun yang pertama niat. Ini niat panjenengan yang boten hafal niat bahasa Arab, bahasa Indonesia apa? Nek bahasa Arab ya napa? Nawaitul Islam li rafil hadatil akbar. Nah, nek wau asghar untuk li rafil hadatil akbari fardholillahi ta'ala. Apa niat ini terucap ya atau terlintas dalam hati kita awal ketika panjenengan membasuh. Awal membasuh. Ini global mau jadi mati. Terus rukun yang kedua adalah mengumumkan air. Maksudnya mengumumkan itu akdo kita, anggota tubuh kita itu harus terkena air semua. Kalau ada sesuatu yang
menghalangi sampainya air benar? Hah? Menghalangi. Apunten kados tiyang sing nyambut damel napa tukang nggih atau mungkin napa servis sepeda, mobil dan sebagainya yang tidak terlepas dari oli. Nah niku nek badhe kudu badhe besar nggih harus dihilangkan. Khawatirnya nanti apa? Air enggak tembus pada kulit. Antara oli dengan air itu kan enggak siwa. Gimana Pak? Ya, tidak sampai nanti pada kulit. Nah, itu harus dihilangkan. Jadi kalau ada sesuatu yang bisa menghalangi sampainya air pada kulit harus dihilangkan. Nah terus untuk pada besar itu harus kena semua. Bagi istri, katakan rambutnya harus kena kabeh. Oke, jadi wow sampai daerah-daerah yang sulit ya harus kena. Koyok ngapunten seperti pergelangan ya, atau bahkan ngapunten ya pelempitan itu beribu ya. Nah itu harus terkena air semua. Terus terkena air semua. Ini Pak ya. Kalau kita mau mandi, yang mau mandi besar yang airnya kurang dari 2 bulan, kita hidupnya sudah berusaha betul buka biar bagus takmal. Seberapa ukurannya Ustaz? Netesnya kita kan kadang nggak tahu kita. Ya itu tadi di sini ya diterangkan orang yang mempergunakan air yang kurang dari 2 bulan tadi harus niat tangannya tadi dipergunakan cuci. Nah, kalau dia sudah ada seperti itu, ya, nah, ini namanya cebok Pak Yudhoruro, nggak bisa, nggak apa-apa, oke, nggak apa-apa, tangan bukan yang lain. Nah, yang lain di tekno netes kafe berbeda. Nah, jadi di tangan ini mas, oke, kalau tangan nggak jadi masalah, oke, sambut, gitu. Iya, sambut ini mawon. Insya Allah nanti kita lanjutkan kembali ke belakang insya Allah. Di waktu barokah Bapak mengenai kawas ini insya Allah ke masjid misalnya ditinggal ya ditidur sholat ganjaran wakil ngaji oleh ganjaran banyak dengan ditinggal biasa ganjaran rangkos sholat isya biasa ganjaran double malaikat itu nanti saya setuju. Berbeda majelis taklim diadakan di masjid kali di tempat-tempat yang lain nilainya tidak sama. Foto-foto ngaji ini, tapi insya Allah pahalanya tidak sama. Oke, pun dihimbauan, kita akhiri